Selamat siang Pak Aji. Selamat siang Bu Yunita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Gini nih Pak Aji. Oh, saya alhamdulillah sehat Pak. Begini nggih Pak Aji, kita kan mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Kira-kira Pak Aji ada unek-unek apa atau pengen mengutarakan masalah atau apa yang dialami selama ini? Mungkin. Oh iya, terima kasih Bu Yunita atas waktu kita untuk kita ngobrol bersama. Jadi gini, saya juga ingin sharing dan menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam kelas saya, yaitu bahwasanya anak-anak saya di kelas 4 itu belum menguasai perkalian. Jadi ya terdapat anak yang sudah menguasai, tapi bagian besar hampir separuh anak itu belum menguasai perkalian. Padahal di kelas 4 pembelajaran perkalian itu harusnya sudah mengaplikasikan, bukan kita membahas dari ulang, bukan, tapi kita sudah harus mengaplikasikan, sehingga di kelas 4 itu harusnya sudah hafal dan fasih dalam perkalian tersebut. Itu Ibu. Ya, siswanya Pak Aji itu berapa ya? Keseluruhan siswa saya itu 24 anak. Kira-kira yang berarti ada 15 anak yang kemungkinan yang belum hafal perkalian ya, seperti itu ya? Belum hafal perkalian 1 sampai 10 dan juga belum fasih dalam menghitung. Terus kira-kira pengennya Pak Aji itu apa ya dari siswa tersebut, dari siswanya Pak Aji itu? Tujuannya itu pengennya apa? Kalau dari saya sendiri, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, maka saya berharap 15 anak ini nanti bisa fasih dan bisa hafal perkalian, sehingga mereka tidak akan tertinggal dalam pelajaran matematikanya. Berarti Pak Aji itu menginginkan siswanya seluruh siswanya itu sudah hafal perkalian. Perkalian apa saja ya Pak Aji? Mungkin 1 sampai 10 atau tahap selanjutnya 2 angka atau 3 angka seperti itu? Untuk perkalian dasarnya kan 1 sampai 10 saja belum hafal. Berarti targetnya nanti untuk siswanya yang diinginkan itu semuanya hafal perkalian 1 sampai 10 gitu nggih Pak? Ya, karena di perkalian 2 angka ataupun 3 angka itu pada dasarnya itu menggunakan perkalian 1 sampai 10 itu. Selama ini Pak Aji apakah sudah melakukan cara-cara atau pengembangan agar siswanya bisa mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa cara ya. Jadi setiap pagi sebelum masuk ke kelas, anak-anak itu baris di depan kelas, dan syaratnya untuk bisa masuk kelas itu diberikan pertanyaan tentang perkalian. Gitu. Ya, berarti pembiasaan paginya sebelum masuk kelas itu sudah diberi pertanyaan atau tanya jawab perkalian gitu ya Pak. Kalau misalnya belum bisa, nanti
konsekuensinya tidak bisa masuk ke dalam kelas, tidak bisa mengikuti pelajaran seperti itu, nggih Pak? Ya pada dasarnya seperti itu, tapi kalau jika anak 15 tahun itu tidak bisa, ya kita bimbing. Misalkan A kali A itu berapa, B kali B berapa, disuruh menghitung pakai jari. Kalau yang lainnya sudah langsung lancar, langsung menjawab. Ya, terus dari usaha yang sudah Bapak lakukan tersebut, kira-kira kalau Bapak disuruh menilai sendiri dari rank 1 sampai 10, Bapak itu berada di posisi mana ya? Kalau saat ini saya merasakan posisi diri saya itu berada di posisi angka 6. Ini baru di angka 6. Oh ya, berarti untuk mencapai ke tahap yang sempurna berarti masih ada 4 tingkat lagi nggih Pak? Ya, betul. Terus dalam mencapai tujuan tersebut, atau misalnya Bapak Aji menginginkan siswanya itu sudah bisa atau sudah menghafalkan perkalian, sudah hafal perkalian semua nggih. Kira-kira kegiatan apa atau usaha-usaha apalagi yang mungkin akan Bapak lakukan lagi agar siswanya bisa hafal perkalian? Jadi saya merencanakan selain pembiasaan pagi tadi, saya juga merencanakan nantinya kegiatan mendongak ketika mau pulang sekolah dan tambahan jam pembelajaran 3 kali dalam seminggu, khususnya dalam memperlancar perkalian anak-anak tersebut. Ya, berarti untuk kedepannya rencananya Bapak ingin mengadakan tanya jawab mencongak itu ya sebelum pulang, dan juga mengadakan les atau tambahan. Dalam mengadakan les tambahan, kalau mencongak mungkin itu ya Pak bisa berjalan. Kalau untuk les tambahan, pihak siapa saja yang mungkin terlibat dalam kegiatan tersebut, atau siapa saja yang bisa membantu keberhasilan rencana Bapak tersebut? Jadi dalam kegiatan jam tambahan tersebut, yang pertama saya tetap akan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan. Kemudian selain itu saya juga akan memberitahukan kepada wali murid siswa dengan adanya jam tambahan tersebut, sehingga wali siswa juga tahu akan kegiatan itu dan tidak menjadi sebuah permasalahan yang berarti. Jadi anak-anak jika waktu ada jam tambahan, kemungkinan orang tua atau wali murid itu sudah memberikan bekal atau satu yang lebih untuk kebutuhan makan mereka di kemudian hari nanti ketika waktu jam tambahan. Ya, berarti yang pertama nanti Bapak bisa konsultasi sama kepala sekolah itu ya? Ya, misalnya mengadakan les itu. Terus yang kedua Bapak minta atau berkoordinasi sama orang tuanya untuk memberikan bekal tambahan. Terus mungkin jam pulangnya bisa diberitahu, oh pulangnya nanti lebih sore atau lebih agak terlambat seperti itu. Kemungkinan itu nanti ada hambatannya atau bagaimana ya Pak? Kira-kira ada hambatan nggak ya ini? Kalau hambatan itu semua kegiatan tentunya pasti ada hambatannya Ibu. Cuman hambatan itu terlalu berarti apa tidak? Kemungkinan di kegiatan ini nanti hambatannya cuma itu, kita harus melakukan koordinasi dulu dengan orang tua atau wali murid. Karena kalau kita tidak melakukan koordinasi itu nantinya bisa menjadi sebuah permasalahan. Anak-anaknya kok pulangnya kok terlambat, tidak sesuai jadwal pulang dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan koordinasi itu untuk menghindari hambatan yang terjadi. Oh iya, jadi untuk menghindari hambatan-hambatan, misalnya
Oh, kadang orang tua sudah ke sekolahan menjemput anaknya, oh ternyata belum pulang. Berarti kan harus ada koordinasi dengan orang tua seperti itu. Kira-kira itu nanti pelaksanaannya kapan nih? Kalau rencana saya itu nanti akan saya lakukan untuk coba pertama, yaitu selama 6 kali pertemuan. Jadi kita membutuhkan waktu selama 2 minggu setelah PTS ini selesai. Seperti itu. Jadi bisa saya mulai dari minggu depan. Iya, berarti rencana nanti setelah UTS itu ya, atau setelah PTS ya. Siapa saja yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin ada rekan kerja atau ada guru dari sekolahan lain, mungkin seperti itu, Pak. Tentunya kegiatan itu akan bisa berjalan ataupun berhasil itu juga berkat dari dukungan dari rekan-rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah, dan juga dari orang tua atau wali murid itu sendiri, Bu. Tanpa dukungan mereka, kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil. Ya, untuk apa ya? Agar kegiatan tersebut berhasil, mungkin ada rencana tindak lanjutnya, Pak. Ya, yang pertama tentunya saya akan meminta berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini, kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu dengan menggunakan tambahan jam pembelajaran setelah jam pembelajaran selesai. Kemudian setelah itu saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua dan wali murid siswa agar mereka juga mengetahui tentang rencana kegiatan ini, sehingga orang tua nantinya juga akan mendukung tentang kegiatan ini. Selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat ketika akan menjalani kegiatan ini, sehingga mereka juga bisa mendukung dengan adanya kegiatan jam tambahan ini. Dari ngobrol-ngobrol kita tadi, bagaimana perasaan Pak Aji? Mungkin dari sesi coaching ini apa yang dirasakan atau apa rencananya untuk kedepannya nanti? Tentu saja perasaan saya sangat senang dari kegiatan coaching ini, karena saya juga bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam kelas saya, dan saya juga sudah mempunyai solusi dalam menghadapi permasalahan di kelas saya ini. Ya, berarti sudah ketemu solusinya, nggih? Semoga nanti Bapak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau rencana tindak lanjutnya, dan semoga saja nanti seluruh siswanya bisa menghafalkan perkalian dasar. Itu saja Pak Aji. Terima kasih atas waktunya. Ya Ibu, terima kasih juga Bu atas waktunya. Baik, selamat siang Ibu Yunita. Bagaimana kabar panjenengan? Selamat siang Pak Aji. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, jadi mohon maaf saya meminta waktunya Ibu Mega. Saya di sini ingin mengajak ngobrol atau kita dialog tentang mungkin ada kendala atau ada semacam unek-unek di dalam benak Ibu Yunita tentang pekerjaan, sehingga nantinya bisa membantu meningkatkan kompetensi dari Bu Mega sendiri. Seperti itu, Bu. Mungkin
ada unek-unek atau mau ada yang disampaikan tentang kegiatan pekerjaan itu? Ya Pak, sebenarnya yang ingin saya bicarakan di sini, saya itu kan masih kurang dalam public speaking-nya. Jadi saya itu cenderung ya orangnya itu pendiam. Terus ketika saya berbicara di depan publik, di depan banyak orang, saya itu nervous. Jadi untuk keterampilan public speaking saya itu masih kurang. Jadi saya itu pengennya saya itu seperti teman-teman yang lainnya. Saya bisa berbicara di depan umum dengan lancar dan ya pokoknya tidak ada nervous seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelumnya mungkin Ibu tahu tidak tentang apa itu public speaking atau keterampilan public speaking itu sendiri? Sudah tahu Ibu? Ya, yang saya tahu itu adalah sebuah keterampilan ketika seseorang itu harus menjadi seperti pemimpin, tapi bukan pemimpin ya. Dia itu harus bisa mengutarakan gagasannya di depan umum. Jadi tidak ada halangan dalam mengucapkan kata-kata, mengutarakan gagasannya. Tetapi untuk saya sendiri itu saya kadang-kadang masih belum berani seperti itu Pak. Jadi intinya bisa berbicara di depan khalayak umum seperti itu Ibu ya? Iya. Mungkin kira-kira kesempatan apa saja yang Ibu miliki untuk meningkatkan keterampilan public speaking itu sendiri? Karena pekerjaan saya kan sebagai pendidik, jadi kesempatan yang saya miliki mungkin ketika mengajar siswa. Setiap hari kan saya mengajar siswa, berbicara di depan siswa, membimbing siswa. Mungkin itu kesempatan yang saya miliki. Dapat juga dengan berbicara ketika menjadi pembina upacara. Jadi saya memiliki kesempatan berbicara di depan anak-anak satu sekolahan dan juga di depan bapak ibu guru, bahkan di depan kepala sekolah. Tapi dari kegiatan tersebut mungkin kan seperti hal yang biasa Pak, karena yang publiknya, audiennya yang saya hadapi itu kan anak-anak. Jadi karena masih anak-anak mungkin saya itu seperti masih terbiasa, jadi tidak ada nervous, itu nggak ada. Tetapi nanti ketika pembagian rapat atau ketika rapat wali murid, itu saya disuruh untuk berbicara di depan mereka, di depan orang tua wali, itu saya belum bisa. Tidak berani seperti itu. Mungkin itu Pak yang sudah saya laksanakan. Jadi untuk saat ini Ibu juga sudah pernah menjadi pembina upacara begitu ya Bu ya? Oke. Jadi misalkan ini kita ambil skala dari angka 1 sampai 10. Kira-kira posisi Ibu itu berada di nomor berapa Ibu? Kalau untuk 1 sampai 10 mungkin saya masih berada di posisi 5. Jadi mental saya itu masih rendah seperti itu Pak. Jadi saya belum memiliki mental yang kuat untuk berbicara di depan khalayak umum seperti itu. Kira-kira menurut Anda mungkin nggak keterampilan Ibu itu bisa mencapai di angka 10? Ya kalau misalnya saya mau mengasah keberanian saya, mungkin
bisa saja Pak, tetapi ya itu tadi, saya itu juga bingung mau bagaimana seperti itu. Bagaimana agar biar saya itu lebih berani seperti itu. Apa saya itu harus mencoba berpidato di depan banyak orang atau bagaimana, itu saya itu masih bagaimana ya? Masih bingung itu loh. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan, misalnya ketika diklat atau pertemuan, terus saya memiliki kesempatan untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan rekan-rekan guru, itu saya itu tidak berani. Bagaimana nih Pak solusinya? Jadi begini, kira-kira nanti untuk bisa mencapai tujuan tersebut, mungkin Ibu kan harus melakukan sesuatu perubahan. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan itu, perubahan apa yang ingin dilakukan? Kemarin itu kan dari mana ya? Dari Karanganyar atau guru dari Karanganyar itu juga ada yang mengadakan diklat atau webinar untuk mengasah public speaking seseorang seperti itu. Jadi kemungkinan saya ingin mengikuti diklat tersebut. Atau mungkin saya bisa melatih meningkatkan keberanian saya dengan berbicara. Mungkin ada hambatan apa saja jika Ibu mengikuti diklat tersebut? Mungkin ada hambatan apa tidak? Kalau hambatannya, kalau saya itu waktunya Pak. Jadi ini kan kegiatannya semakin padat. Kegiatan saya sangat padat. Jadi mungkin nanti berbenturan dengan waktunya. Jadi saya harus melihat jadwal lagi, atau kalau tidak saya bisa merubah atau mengolah alik jadwal saya, mungkin seperti itu. Ya, jadi untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Ibu akan melakukan hal seperti itu tadi ya? Iya. Kira-kira menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu melakukan perubahan tersebut? Untuk apa ukuran keberhasilan dalam mencapai keterampilan public speaking Ibu itu? Untuk mengukur itu ya mungkin ketika saya nanti setelah mengikuti diklat ya, mungkin saya lebih berani berbicara di depan umum. Misalnya untuk yang di kalangan sekolah saja, ketika rapat wali murid nanti mungkin saya sudah bisa berbicara di depan orang tua, atau ketika pengambilan rapot nanti kan biasanya kan yang mengambil orang tuanya, mungkin saya sudah berani bicara di depan mereka. Mungkin seperti itu untuk ukuran keberhasilan saya. Ya, baik. Jadi untuk ukuran keberhasilannya seperti itu, Ibu bisa berbicara di depan orang tua, wali murid dulu, kemudian mungkin pada waktu upacara bisa berbicara dengan lancar di depan Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Okay. Mungkin apa saja komitmen Ibu untuk
untuk menjalankan rencana tersebut? Dalam menjalankan rencana tersebut, mungkin saya akan meminta bantuan dengan rekan guru untuk melatih keberanian saya, untuk melatih kemampuan saya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru saya dan juga saya meminta izin kepada kepala sekolah saya, mungkin seperti itu. Kira-kira siapa saja dan hal apa saja yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan Ibu itu tadi? Mungkin kalau kepala sekolah minta bantuan sama kepala sekolah agar saya diizinkan untuk mengikuti diklat public speaking itu, dan meminta tolong kepada rekan guru untuk berkolaborasi untuk intinya latihan berbicara, mungkin seperti itu, latihan menyusun kalimat-kalimat dengan runtut, dan juga meminta bantuan mungkin trainer atau training ya Pak ya, trainernya itu untuk memberikan misalnya kiat-kiat atau cara-cara atau prinsip-prinsip atau bagaimana agar saya itu bisa berbicara dengan lancar di depan umum, mungkin seperti itu. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Ya mungkin untuk diklatnya itu kan waktunya kurang lebih 2 hari, tapi itu nanti mulainya akhir bulan ini Pak. Jadi sekitar Maret akhir nanti saya mengikuti diklat itu, terus untuk waktunya mungkin 2 hari, mungkin setelah itu saya akan berlatih dengan rekan sejawat saya. Menurut Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu selanjutnya setelah kegiatan coaching ini? Setelah kegiatan ini saya akan mempraktekkan itu tadi, kegiatan public speaking saya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman saya, mungkin seperti itu. Atau ini nanti kan sebentar lagi ada pembagian hasil UTS itu Pak, mungkin saya bisa mengasah kemampuan saya ketika membagikan hasil UTS itu kepada orang tua, mungkin itu nanti yang akan saya lakukan. Ya Bu, semoga apa yang menjadi rencana dan tujuan Ibu nanti bisa dapat tercapai dengan lancar, sehingga nantinya Ibu juga bisa menguasai keterampilan public speaking-nya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi ataupun kinerja Ibu di kemudian hari. Begitu Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi diri kita semua. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dan tujuan Ibu bisa berhasil. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih kembali Pak Aji, sudah diberi motivasi-motivasi yang luar biasa. Di sini saya akan merefleksikan diri setelah mempraktikkan coaching dengan rekan saya Ibu Yunita Mega. Jadi hal baik yang sudah berjalan ketika waktu kegiatan coaching yaitu adanya hubungan kemitraan antara coach dan coachee, sehingga terjadi percakapan yang santai serta lebih leluasa dalam menyampaikan ide maupun gagasan maupun hal yang sedang terjadi atau permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ketika menjadi coach yaitu
bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kompetensi dari Kusi, sehingga Kusi dapat menyimpulkan dan mencari solusi sendiri dalam masalah yang dihadapinya. Kemudian ketika menjadi Kusi, yaitu adalah keterampilan berbahasa yang baik, sehingga Kusi dapat mendengarkan dan mencerna maksud dari Kusi dengan baik. Kemudian yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu sebelum melakukan kegiatan kusing, yaitu saya mempersiapkan daftar-daftar pertanyaan. Kemudian pada saat melakukan kusing, yaitu membuat catatan-catatan kecil dari apa yang disampaikan oleh kusi saya. Kemudian yang saya akan lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kekurangan tersebut, yaitu dengan terus berlatih dalam mempraktekkan kegiatan kusing tersebut, kemudian merefleksikan kegiatan tersebut dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga saya nantinya dapat meningkatkan kemampuan kusing saya. Demikian adalah refleksi diri dari kegiatan kusing saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Mega Rustiani Putri. Saya sudah melakukan praktek coaching bersama Pak Aji Sinawung. Ketika menjadi coach, saya merasa terkesima dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Aji dan dapat memotivasinya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan ketika saya menjadi coach, saya merasa lega karena sudah mengutarakan beban yang saya hadapi dan dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang saya hadapi.